Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara. Hari ini saya mau membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang membawa kita kepada satu hati, yaitu untuk berkobar-kobar. Atau kalau sekarang adalah berapi-api. Seperti semula ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Hati begitu bersemangat, bersaksi tentang nama Yesus. Hati begitu bersemangat bersaksi bagaimana cara kita bertobat. Hati begitu bersemangat bagaimana kita meninggalkan dosa lama kita. Hati begitu bersemangat bagaimana cara Tuhan merubah perilaku lama kita dengan bertobat kembali ke jalan yang benar. Hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Makanya hari ini dalam perenungan ini saya berikan judul meninggalkan kasih mula-mula. Mengapa kasih mula-mula itu sangat penting? Kasih mula-mula itu adalah merupakan dasar hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kota Efesus adalah kota yang sangat besar dan kota yang sangat terkenal pada waktu itu. Tentunya orang-orang yang ada di Efesus punya pilihan hidup menurut pandangan mereka sendiri. Tetapi ternyata jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Mereka begitu setia melayani Tuhan. Tetapi secara fisik, mereka melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi pelayanan mereka itu tidak digerakkan dan dibakar atau berapi-api oleh kuasa Kristus. Hanya mereka terjerumus sebagai rutinitas. Mungkin kita seperti orang-orang yang berada di Efesus. Hari-hari ini kita melayani pekerjaan Tuhan, kita menganggap itu seperti rutinitas. Tetapi tidak digerakkan dengan hati, tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga pelayanan kita sebagai rutinitas. Makanya jangan heran, kenapa kalau kita jadikan pelayanan sebagai rutinitas, berarti kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Dan kalau kita sudah kehilangan kasih mula-mula, ada ketawaran hati di dalam diri kita, saudara dikasih Tuhan. Makanya ketika kita melayani, kenapa orang tidak ada yang bertobat? Kenapa orang banyak meninggalkan Yesus? Kenapa orang saudara dikasih Tuhan banyak kritik? Kenapa? Karena kasih mula-mula di dalam dirinya. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan kepada kita. Karena tanpa kasih semua tidak ada faedahnya, saudara dikasih oleh Tuhan. Makanya hari ini mari kita bangkitkan kembali kasih mula-mula itu di dalam diri kita. Ada beberapa hal yang perlu saya bagikan kepada kita pada saat ini. Bahwa seseorang meninggalkan kasih mula-mula. Yang pertama, Tuhan tidak lagi menjadi yang utama dalam hidupnya. Mungkin kita masih aktif melayani. Ya, mungkin kita masih aktif berdoa. Mungkin kita masih aktif membaca firman Tuhan. Tetapi
pelayanan kita tidak lagi timbul dari dasar hati yang sangat dalam, tidak lagi timbul dengan digerakkan oleh Roh Kudus. Kita membaca firman Tuhan bukan karena tidak lagi digerakkan oleh Roh Kudus. Kita berdoa hanya doa rutinitas. Ya. Mungkin apapun tugas kita di gereja, baik sebagai pendeta, sebagai majelis gereja, sebagai BPMJ, sebagai bendahara gereja, sebagai penatua gereja, bahkan diaken di gereja. Mungkin kita juga sebagai WL, sebagai pemain musik, mungkin kita sebagai multimedia di gereja. Tetapi kita melayani hanya sebagai rutinitas. Saya mau katakan kita sia-sia melayani. Sehingga pelayanan kita adalah bukan pelayanan dengan kasih mula-mula lagi. Mari hari ini sebagai anak Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita harus belajar dan kita harus buka hati untuk diingatkan kembali. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seseorang meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan. Yang kedua adalah seseorang merasa malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia merasa malas, ya. Dia tidak ada lagi doa secara pribadi, nggak membaca firman Tuhan secara pribadi, nggak ada penyembahan secara pribadi. Apalagi sekarang orang berkata, "Udah ngapain doa-doa lama-lama," katanya. Ya banyak saya dengar di YouTube begitu. Ngapain ada penyembahan pribadi? Udah Tuhan Yesus. Lu enggak, siapa sih? Lah kita harus mengerjakan itu. Kita harus melakukan itu. Sehingga kita benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara sudah kehilangan ini, enggak ada lagi doa pribadi, enggak ada persekutuan pribadi, enggak ada mesbah keluarga lagi, enggak ada doa pengerja lagi di gereja, enggak ada doa puasa lagi, sudah hilang semuanya. Saudara sudah jatuh terlalu dalam. Pak Pendeta bukanlah suaranya. Hari ini mari belajar. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, bangkitkan roh saya lagi. Seperti kasih mula-mula itu. Saya sangat percaya saudara pasti akan dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa seorang telah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan. Yang ketiga adalah memilih lebih disibukkan dengan urusan-urusan pribadi. Sibuk pekerjaan, udah gak ada waktu saya. Saya berangkat pagi jam 5 pagi baru pulang jam 10 malam, gak ada waktu lagi saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Bohong. Udah bagaimana saya membaca firman Tuhan? Pak Bu udah enak sekarang, bukan zaman dulu 30 tahun lalu. Bisa melalui HP ini, ya. Kita download situ, saudaraku, ada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa kita baca, masa nggak ada waktu kita kalau di kantor. Ya. Tetapi kalau balas WA orang, kalau bercanda di kantor, ada waktunya sampai 1 jam. Tetapi bersekutu dengan Tuhan tidak ada. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah lama tidak beribadah, saya tidak mendengarkan online lagi. Saya mau katakan saudaraku, tidak menjadi masalah bagi saya. Tetapi saya mau katakan, bangkitkan kasih mula-mula itu. Amin saudara kasih Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 5a. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Begitu baik Tuhan bagi kita. Bertobatlah, lakukan apa yang semula engkau lakukan. Kalau dulu saudara rajin berdoa, kalau dulu saudara rajin berpuasa, kalau dulu saudara rajin membaca firman Tuhan, kalau dulu saudara rajin menyembah Tuhan, kalau dulu saudara rajin beribadah kepada Tuhan tanpa alasan apapun, kalau saudara dulu rajin ibadah tengah minggu, saya percaya biarlah roh itu kita kembalikan.
Makanya hari ini, lewat firman Tuhan ini, mari kita terus belajar dan belajar supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan si mula-mula itu akan kembali dalam diri kita. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.